Halo mendengar semua, kembali lagi di podcast terbesar abad ini yang satu-satunya membahas tentang kebangsaan dan bangsa Indonesia. Di episode ketiga kali ini kita bakal ngomongin nih topik yang super penting. Gimana sih ASN muda bisa merespons, bahkan ngasih solusi terhadap isu-isu kebangsaan hingga isu-isu kontemporer. Kemarin 4 hari kan kita udah ngomongin nih dan dibekalin sama mentor kita dari guru kita dari pengajar kita tentang wawasan kebangsaan, terus konsensus dasar bangsa, sampai contoh-contoh konkret isu-isu yang harus kita hadapi. Mungkin emang kedengarannya serius, tapi kita bakal bungkus ini secara santai dengan 6 narasumber yang juga berasal dari ASN muda. Mungkin kita kenalan dulu ya satu-satu ya. Dimulai dari Mbak Balkis nih, ada dari DJPI. Iya, halo, salam kenal. Aku Balki Suryahandayani dari DJPI. Oke, yang kedua ada Mbak Emanuela Sitinjak dari Inspektorat Jenderal. Oke, halo semua. Aku Emanuel Asetinjak dari Itjen. Ada lagi Mas Ahmad Sultan Abror dari Inspektorat Jenderal. Halo, halo semuanya. Aku Ahmad Sultan Abror dari Ijen juga temannya Mbak Ima. Oke, ada lagi nih Mbak Awalia dari BPSDM. Halo semua, aku Awalia Nuraziza dari BPSDM. Salam kenal. Oke, ada Mbak Sarah dari Bina Konstruksi. Halo semua, aku Sarah Anita dari Bina Konstruksi. Oke, last but not least ada Mbak Saniah dari Sekretariat Jenderal. Halo semua, aku Sania dari Sejen. Thank you. Oke, sebelum kita ngomongin tentang respon, ngomongin tentang isu, kita bakal mengawali dulu nih dari sejarah terbentuknya bangsa Indonesia dan terbentuknya fondasi kebangsaan nih. Kalau menurut Mbak Balkis nih gimana nih? Oke, kalau ngomongin bangsa Indonesia ya, kita tuh nggak bisa lepas dari sejarah. Dulu kita sempat terpecah-pecah jadi kerajaan sama kesultanan gitu kan. Terus masuk DVOC tahun 1602 ya. Awalnya sih katanya dagang, tapi ujung-ujungnya malah nindas rakyat. Ya wajar aja akhirnya perlawanan muncul kan. Dari situ lahir pergerakan nasional. Nah, gara-gara politik etis juga tuh, khususnya di bidang edukasi, akhirnya banyak muncul lahir tokoh pergerakan. Mereka inilah yang kita sampai ke kemerdekaan. Dari perjalanan panjang itu, bangsa kita akhirnya sepakat nih ada 4 konsensus dasar. Yang pertama itu Pancasila, terus ada Undang-Undang Dasar 1945, ada NKRI, sama Bhinneka Tunggal Ika. Itu fondasi utama negara kita. Terus yang paling bikin aku sadar dari pembelajaran kemarin tuh ya, kalau wawasan kebangsaan itu bukan cuma teori doang, tapi lebih kayak cara pandang kita buat lihat Indonesia secara utuh. Kalau bahwa setiap langkah kita tuh seharusnya berpihak sama kepentingan bangsa. Gitu sih. Kasih. Berarti konsensus dasar bangsa tuh perjalanannya benar-benar panjang ya, memakan waktu lama, memakan penderitaan, memakan darah bahkan dari perjuangan-perjuangan rakyat Indonesia gitu. Nah, tapi pertanyaannya adalah sekarang ini konsensus dasar bangsa apakah masih relevan? Terus di zaman sekarang kan banyak tuh isu-isu kontemporer baik global maupun nasional. Gimana sih kita lihat kondisi sekarang berdasarkan konsensus dasar bangsa? Silakan Mbak Oke, Emanuela Sitinjak. thank you. Sorry tadi notong duluan. Kalau kita bicara ya terkait kondisi sekarang, terkait isu-isu kontemporer, baik di lokal, nasional maupun global itu tuh makin kompleks. Adalah terkait narkoba, ada terkait korupsi, proxy war, terorisme, bahkan sampai ke ancaman cyber. Nah, untuk contoh di level global sendiri tuh, mungkin kita pernah lihat terkait hal-hal multipolarisasi kekuatan dunia, adanya sengketa perebutan wilayah, perubahan iklim.
sampai ke bencana alam yang memang berpengaruh nih bukan hanya ke satu negara tapi sampai ke negara-negara lain. Bahkan nih, Lembaga Pertahanan Nasional itu pernah menegaskan bahwa ancaman paling rawan untuk di saat ini itu tuh adalah di bidang ideologi dan sosial budaya. Persoalannya tuh jadi bukan cuma ekonomi aja, tapi bagaimana kita menjaga persatuan di tengah derasnya arus globalisasi. Nah, di sini peran bela negara itu hadir. Nilai-nilai yang kita pelajari kemarin itu tuh bukan hanya sekedar pembelajaran belaka, tapi memang itulah yang menjadi bekal kita nantinya. Karena bela negara itu bukan cuma urusan senjata, tapi bagaimana kita tuh bisa kritis, kita bisa peka terhadap isu, terhadap permasalahan yang ada, bagaimana kita membaca akar-akarnya itu gimana gitu loh. Dan itulah peran kita sebagai ASN muda dituntut tuh untuk gak hanya reaktif, tapi bisa bersifat analitis dan solutif. Yang lebih seperti itu. Kalau menurut pandangan aku. Oke, sekarang nih serem banget emang. Dari dulu yang kita perang nih, senjata bisa dilawan dengan senjata kan, adu senjata. Sekarang ancamannya cyber, ancamannya ideologi, terus ngelawannya gimana kan? Bingung juga kita. Nah, kalau dari ASN-ASN muda kayak kalian nih, gimana sih tips-tips merespons secara cerdas? Dari Mas Abror, Iya, Mas. Kalau sekarang sih udah ada konsep kerennya sih, Mas. Namanya algoritma kebangsaan. Sama kayak komputer, algoritma itu kan input, terus diproses, terus ada outputnya kan. Nah, inputnya apa? Di sini inputnya adalah informasi yang valid. Informasi tadi diproses dengan nilai kebangsaan, jadilah output yaitu konten atau tindakan yang positif. Dan jelas nanti outcome-nya pasti sedikit banyak bermanfaat bagi masyarakat, Mas. Core engine-nya juga jelas, yaitu Pancasila. Protokolnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 sama Bhinneka Tunggal Ika. Roadmap-nya adalah RPJPN sama RPJMN. Nah, nilai ini yang harus jadi pijakan ada 5, Mas. Yang pertama keadilan, gotong royong, inklusivitas, integritas, sama kepeloporan. Kalau ini dijalanin semua, algoritma kita di ruang digital itu bisa jadi kekuatan persatuan, Mas. Enggak jadi kekuatan pemecah belah kayak yang belakangan ini terjadi. oke, berarti sebenarnya basis-basis dalam kita melawan cyber, melawan segala macam di ruang digital itu sebenarnya udah ada ya, namanya algoritma kebangsaan. Nah, tapi sekarang kan eh, dunia digital tuh makin masif ya, makin istilahnya makin serem, apalagi ada AI nih. Ada nggak sih gimana cara kita merespon, gimana sebenarnya tantangan di era AI seperti sekarang ini? Ya, benar Bu, Mas. Sekarang tuh ada namanya tantangan AI. AI itu singkatan dari Artificial Intelligence. Sisi positifnya benar luar biasa, tapi banyak juga sisi negatifnya. Kayak deepfake, terus hoax, manipulasi opini. Nah, semua itu tuh bisa mengancam demokrasi dan persatuan bangsa. Oleh karena itu, dibutuhin nih namanya governance atau pemerintah, regulasi, terus algoritma positif supaya teknologi yang dipakai tuh untuk kebaikan. Harapannya nih media sosial bisa jadi wadah edukasi, toleransi, sama kerukunan. Bukan malah sebaliknya gitu, Mas. Oh, tapi kan aku pernah lihat tuh video AI yang dibuat palsu tuh, Elon Musk ngomongin berita apa gitu kan. Terus ada juga yang bagi-bagi spray gratis. Pasti bapak ibu kita atau orang-orang tua tuh gampang ketipu nggak sih? Terus gimana sih cara menghadapinya? Oke, paling di sini aku mau jawab ya. Nah, tadi kan kita udah bahas banyak banget masalah tantangan ya. Nah, sebenarnya tantangan ini itu ada metodenya untuk dianalisis, yaitu kita sebut sebagai analisis isu kontemporer. Nah, buat langkah-langkahnya sendiri itu sebenarnya sederhana, tapi dia sistematis. Nah, yang pertama itu ada namanya identifikasi isu. Jadi langkah awalnya adalah kepekaan kita terhadap kondisi dengan cara melihat secara jeli kesenjangan antara situasi
ideal yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang ada di lapangan. Nah, dari situ kita bisa lakukan langkah selanjutnya yaitu deskripsi isu. Nah, setelah itu isu yang ditemukan perlu dijelaskan dengan rinci, mencakup ruang lingkupnya, siapa saja yang terdampak, dan bagaimana merumuskan masalahnya agar lebih jelas dan juga terarah. Nah, dari situ kita ada langkah selanjutnya namanya filter issue. Jadi dari sekian banyak isu yang ada tadi, kita tidak bisa nanganin itu semua sekaligus, makanya perlu kita lakukan penyaringan. Nah, di sini ada beberapa metode yang dapat kita lakukan untuk melakukan penyaringan isu tersebut. Yang pertama itu ada namanya APKL. APKL ini singkatan dari aktual, problematik, kekhalayakan, dan juga kelayakan. Terus yang kedua ada juga namanya USG. USG ini singkatan dari urgency, seriousness, dan juga growth. Itu untuk menentukan isu mana yang lebih prioritas. Nah, dari situ kita perlu lakukan namanya pendalaman. Nah, isu yang sudah dipilih tadi perlu didalami lagi lebih jauh. Kita bisa gunakan alat-alat analisis seperti di sini cukup terkenal sih istilahnya yaitu family tree atau fishbone diagram di mana alat analisis tadi digunakan untuk menggali akar masalah secara sistematis sehingga solusi yang diambil benar-benar tepat sasaran. Nah, kemudian di akhir kita bisa mencari alternatif solusinya. Setelah akar masalah tadi ditemukan, barulah kita merumuskan berbagai pilihan solusi lalu memilih yang paling realistis dapat dijalankan dan juga sesuai dengan kapasitas organisasi. Sebenarnya metode ini tuh mirip dengan metode problem solving yang biasa kita gunakan di dunia kerja, namun metode ini lebih komprehensif aja gitu. Jadi dengan cara ini ASN bisa menyusun kebijakan yang tidak hanya cepat tetapi juga responsif dan juga berbasis data kayak gitu. Oh, keren, keren, keren. Ternyata panduan dan langkah-langkahnya cukup konkret ya. Cukup lengkap dari A sampai Z ada tuh. Dari identifikasi sampai solusi udah ada juga. Tapi kalau dari ASN-ASN muda kayak kalian ini, ada nggak sih contoh-contohnya kalian bisa apa, kalian harus apa gitu di kehidupan sehari-hari? Mungkin Mbak Sarah nih. Ya, benar Mas. Sebagai ASN muda nih, kita memang banyak banget ya peran pentingnya terhadap masyarakat sekitar dan terhadap isu kebangsaan di lingkungan kita. Nah, karena itu, eh, karena kita juga bukan hanya pelaksana kebijakan, tapi juga karena kita itu sebagai inovator dan agen perubahan di masyarakat, di mana masyarakat ini sangat amat menaruh harapan besar bahwa ASN muda ini akan bisa menghadirkan wajah birokrasi yang segar, adaptif, dan dekat dengan perkembangan zaman. Caranya itu sebenarnya sederhana, Mas. Seperti bikin survei penerapan 4 konsensus dasar yang kemarin kita buat kemarin ya, dan lalu ada mengedukasi lewat konten positif di media sosial. Ini juga udah kita buat kemarin ya, lewat poster dan juga artwork yang udah kita kumpulin ya. Lalu ada ikut pemilu dengan bijak, memilih dengan bijak, mencari tahu calon presiden, wakil presiden dan calon-calon dewan kita dengan bijak, tidak asal-asalan gitu ya. Lalu ada menjaga toleransi dan juga tentu saja yang paling penting adalah tidak menyebarkan hoax karena sebagai generasi Gen Z ini yang sangat amat melek teknologi, kalau bisa kita sebarkan konten-konten yang sangat positif dan kalau bisa kita yang mengedukasi masyarakat akan penyebaran hoax yang beredar gitu. Nah intinya nih sebagai ASN muda kita harus bisa jadi teladan di mana kita tuh harus konsisten untuk menjaga kebangsaan sambil membawa inovasi di era digital. Kita bisa benar-benar jadi motivator perubahan untuk Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Begitu, Mas. Keren banget ini emang 6 orang ASN-ASN muda ini keren-keren semua. Nah, pendengar semuanya, dari obrolan-obrolan kita hari ini tuh kita bisa belajar bahwa tantangan-tantangan bangsa tuh banyak. Tantangan bangsa itu makin serem, makin update, multidimensi, mulai dari sejarah udah ada tuh tantangan bangsa sampai sekarang zamannya AI. Tapi kita juga pastinya udah punya dasar-dasar dan basis-basis yang kuat, bekal yang kuat, yaitu 4 konsensus dasar bangsa,
algoritma kebangsaan. Dan udah ada tuh tadi langkah-langkah dan panduan gimana sih menghadapi isu-isu AI. Nah, kalau semua itu kita jalankan, kita bisa menghadapi tantangan tantangan bangsa tanpa kehilangan jati diri. Cinta tanah air dan bela negara tuh nggak cuma kata, nggak cuma angkat senjata, tapi juga tindakan nyata. Setiap aksi kecil kita, mulai dari jaga persatuan, nyebarin konten-konten positif, itu udah dam- cukup besar dampaknya bagi Indonesia gitu. Nah, kalau gitu, terima kasih para pendengar sudah mendengarkan podcast ini. Mari kita terus belajar berkarya dan mengupdate nilai-nilai kebangsaan supaya tetap relevan di zaman sekarang. Sampai ketemu di episode selanjutnya.